Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi pertama kali ini kita akan menceritakan sebuah legenda yang sangat terkenal di daerah Natuna, yaitu legenda Pulau Senue. Pada suatu pagi yang dingin, angin berhembus pelan, laut begitu teduh dan tenang. Kisah ini bermula di daerah pesisir pantai bernama Tanjung Senubing. Di daerah itu hiduplah sepasang suami istri nelayan yang sangat miskin. Sang suami bernama Batusen, sedangkan istrinya bernama Mailamah. Awalnya mereka hidup rukun bersama penduduk daerah itu. Batusen mencari hasil laut seperti kerang, ikan dan sebagainya. Sedangkan Mailamah membantu suaminya membuat kerajinan tangan seperti perhiasan yang terbuat dari kulit-kulit kerang. Batusen selalu berbagi hasil tangkapannya kepada para tetangga. Semuanya begitu baik-baik saja. Akan tetapi, ketenangan itu rupanya hanya bertahan kurang lebih 2 tahun saja. Hal itu bermula ketika Batusen berhasil menemukan lubuk teripang kualitas terbaik. Hasil teripang itu dia jual sampai ke Temasek, atau sekarang lebih dikenal dengan nama kota Singapura. Keadaan ekonomi Batusen dan Mailamah langsung berubah drastis. Yang awalnya mereka miskin dan lusuh, kini berubah menjadi keluarga terpandang yang kaya raya. Mailamah juga bahkan sudah mendapat gelar nyonya dari rekan bisnis Batusen di Singapura dan Malaysia. Dulu Mailamah hanya memakai perhiasan dari kulit kerang. Sekarang sudah berganti dengan perhiasan emas permata. Tidak ada lagi bau amis yang tercium dari tubuh mereka. Rupa-rupanya kekayaan juga merubah sifat Mailamah sebagai istri juragan kaya, yang awalnya baik ramah, suka berbagi dengan sesama, sekarang berubah menjadi wanita yang kikir dan sangat jahat kepada para tetangga. Dia bahkan merasa jijik jika ada tetangga yang datang sekedar meminjam beras ataupun uang kepadanya. Mailamah tidak segan-segan mencaci mereka, sehingga masyarakat mulai menjauhi dan balik menyumpah Mailamah agar kembali hidup susah. Waktu terus berjalan, hingga pada suatu ketika Mailamah hamil besar. Batusen sangat ingin makan ikan ketambok. Dia pergi ke laut seorang diri menggunakan sampan miliknya. Rupanya di rumah, Mailamah sudah hampir melahirkan. Dia meminta tolong kepada tetangganya Mak Semah yang juga seorang dukun beranak. Tapi Mak Semah sudah terlanjur sakit hati karena pernah dicaci maki oleh Mailamah. Sewaktu Mak Semah hendak meminjam sedikit beras, Mak Lamah tidak lagi mempedulikan teriakan Mailamah yang merintih kesakitan. Mailamah berjalan tertatih menyusuri kampung mencari pertolongan. Tapi malang seorang pun warga tiada yang sudi menolong Mailamah. Hati mereka sangat terluka dengan perlakuan Mailamah selama ini. Sampai akhirnya Mailamah pulang dan terjatuh pingsan di dapur rumah. Menurut kepercayaan orang dulu, ibu hamil sangat rentan dimasuki oleh roh jahat. Tubuh Mailamah pun dirasuki oleh roh jahat itu. Menjelang maghrib, Batusen pun mengayuh sampan kembali pulang. Saat Batusen sampai di rumah, dia membawa begitu banyak ikan ketambok ukuran besar. Dia memanggil istrinya. "Dek, tolong siang ikan ini lo. Benyoklah ikan ketambok hari ini. Tuhan tahu abang ngidam makan ikan tambok." Dia tidak sadar bahwa istrinya sudah dirasuki oleh roh jahat. Mailamah datang mengambil ikan itu dengan wajah yang sedikit seram, rambut kusut, dan terlihat berbeda dengan Mailamah yang selalu rapi selama ini. Batusen duduk di teras sambil minum kopi. Tiba-tiba mendengar suara yang tidak biasa dari arah dapur. Seperti suara perempuan menangis dan sesekali tertawa cekikikan. Batusen merasa curiga, langsung pergi ke arah dapur rumah. Begitu terkejutnya Batusen saat melihat istrinya membersihkan sisik ikan, bukan lagi menggunakan pisau,
melainkan menggunakan kukunya yang sudah berubah menjadi panjang. Ternyata istrinya juga sudah berubah menjadi sosok yang menyeramkan seperti wujud kuntilanak. Rambut dan kuku panjang serta baju dan kaki yang penuh darah. Tak sadar Baitusen langsung berteriak ketakutan. Mailamah pun langsung menoleh dengan wajah yang sangat menyeramkan. Mata merah dan taring yang juga sudah tumbuh panjang. Mailamah langsung mengejar Baitusen. Baitusen berlari sekuat tenaga, meminta tolong tapi tak ada orang yang mendengar. Baitusen berlari ke arah pantai. Mailamah berlari, mengejar seperti terbang. Kemudian Baitusen bersembunyi di balik sampan yang ditelungkupkan di tanah. Mailamah naik di atas sampan yang tertelungkup itu, kemudian mulai menggaruk sampan dengan kukunya yang tajam. Kayu sampan sedikit demi sedikit mulai tercabik oleh kuku Mailamah. Di bawah sampan, Baitusen berusaha menahan agar kayu sampan itu tidak hancur oleh kuku Mailamah. Kebetulan di bawah sampan banyak terdapat daun pohon keluntan yang berdaun lebar dan kasar seperti amplas. Baitusen kumpulkan daun itu dan menutup lubang kayu sampan dengan daun tersebut. Saat kuku Mailamah berhasil menghancurkan kayu sampan itu, kukunya mengenai daun keluntan dan seketika kukunya menjadi patah. Mailamah menjerit kesakitan kemudian jatuh ke pasir. Mailamah sepertinya mulai sadar dan menangis, memanggil suaminya. Baitusen kemudian merasa kasihan segera keluar dari bawah sampan, langsung memeluk istrinya yang kesakitan. Air laut mulai pasang dan membasahi tubuh sepasang suami istri tersebut. Mailamah semakin lemah dan menangis pilu. Dia meminta maaf kepada suaminya atas kelakuan buruknya selama ini. Dia merasa bahwa hidupnya tidak akan lama lagi. Malam semakin larut. Tubuh Mailamah pelan-pelan berubah menjadi ikan, seperti ikan duyung. Mailamah pelan terbawa air laut pasang dan tidak mampu ditahan oleh Baitusen. Baitusen yang panik dan yang sangat menyayangi istrinya kemudian berusaha mencari jaring ikan, kemudian dipasang di sepanjang laut dengan harapan agar istrinya tidak berenang ke laut lepas. Namun takdir berkata lain. Kerasnya ombak membawa tubuh Mailamah yang semakin lemah ke tengah laut. Baitusen menangis di tepi pantai seraya berdoa agar dia dapat terus melihat istrinya di kemudian hari. Tubuh Mailamah kembali menjadi tubuh manusia, tapi sayang sudah tidak lagi bernyawa. Tubuh wanita hamil tersebut hanyut semakin menjauh dan pelan-pelan berubah menjadi batu. Jaring yang dipasang oleh Baitusen juga berubah menjadi batu karang. Hingga kini masih bisa dilihat memanjang sepanjang senubing hingga sepempang. Seiring berjalannya waktu, batu tersebut berubah menjadi pulau yang berbentuk wanita hamil, yang sekarang dikenal dengan sebutan Pulau Senue, yaitu Sutik Beden dua nyawa atau satu badan dua nyawa. Dan konon katanya sampai sekarang pun tidak boleh atau pantang membawa daun keluntan ke Pulau Senue. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah cerita legenda Pulau Senue dari Kabupaten Natuna. Untuk informasi tambahan bahwa cerita ini memiliki banyak versi, sehingga mungkin cerita ini berbeda dengan versi-versi lainnya. Jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa dengan cerita-cerita seram lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.